Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mereview salah satu alat seduh yang menurut gue cocok banget buat teman-teman yang suka traveling ya, yang suka dikirim kerja keluar kota gitu ya. Karena di dalam box ini ya, ini sudah ada, teman-teman udah dapat server, udah dapat drippernya juga. Ya, jadi benar-benar cocok banget ya. Jadi alat seduhnya ini adalah Brewista B-Series Travel Pour Over Set. Ya, boxnya seperti ini ya. Nah, terus langsung aja kita lihat teman-teman akan dapat apa aja gitu ya. Nah, jadi di dalam sini teman-teman sudah dapat satu travel kitnya ya. Dan ini gue lihat nih, kayaknya belum ada yang jual di mana-mana gitu ya. Nah, teman-teman akan dapat satu bag seperti ini ya. Ya, dan ini tidak terlalu berat juga, terus bahannya pun oke nih. Ya, oke, langsung aja gue buka dapatnya apa aja ya. Sip, yang pertama teman-teman langsung dapat drippernya ya, yang udah dilengkapi dengan karabiner seperti ini. Nah, tuh drippernya ada tulisan Brewista-nya di bagian depan seperti ini ya. Terus dia juga sudah kasih ya paper filter, yang ini yang flat bottom nih, yang wave gini ya. Tuh, seperti ini bahannya dari stainless, dan di bagian dalamnya sudah ada mesh filter juga. Oh ya, jadi teman-teman kalau nggak mau pakai paper filter juga bisa nih ya, langsung bubuk kopi dimasukin ke sini. Oke. Terus berikutnya teman-teman dapat seperti tumbler gini ya, kayak mug gini. Nih, terus di dalamnya ini sudah ada dua buah cups. Tuh, dua buah cups seperti ini ya. Tuh. Ini bahannya stainless, dan ketiga ini ya, ini semuanya double wall, jadi bisa menahan suhu panas dari liquid kopi teman-teman tuh lebih awet lah ya. Nah, terus untuk si ini servernya sebenarnya atau mugnya ini teman-teman sebenarnya tuh bisa pakai buat pouring juga, karena di bagian depan sini ya teman-teman lihat ya, dia tuh kayak lancip gini ya. Ini kalau misalkan teman-teman mungkin punya gelas sendiri ya, taruh di atas gelasnya gini buat tuang air panasnya juga bisa nih, karena dia double wall. Oke. Nah, udah itu aja ya, kosong, nggak dapat apa-apa lagi. Nah, terus hari ini gue akan nyeduhnya ya pakai kopinya dari Abeza Coffee Supply ya. Kopinya ini teman-teman, ini kopinya. Oke, menarik banget ya. Terus dia ini tasting notesnya ada passion fruit, black plum, sama pineapple. Nah, ini sudah beberapa kali gue coba gitu ya dengan alat ini, dan gue itu dapet sweet spotnya lah ya, ketika gue pakai kopi ini nyeduhnya tuh pakai si paper filter gitu ya. Oke, terus di sini gue gilingnya nanti pakai Timor Chestnut C3 ya. Kalau belum nonton video reviewnya, nonton dulu di sebelah sini. Ini gue pakai grind size nomor 13, terus gue pakai gramasinya 15 gram ya. Nanti rasionya 1:15. Airnya gue pakai Amidis ya. Terus suhunya sekitar 94-an, nanti gue cuma bagi ke 3 interval penuangan aja. Oke, langsung aja gue prepare dulu untuk nyeduh kopinya. Oke, airnya sudah gue pindahkan, jadi di sini gue udah langsung timbang airnya ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau tuangnya pakai apapun sebenarnya bisa ya, jadi nggak usah ditimbang-timbang gitu ya, kira-kira aja ya, karena kan ini esensinya untuk travel gitu ya, untuk lebih simple ya. Oke, nah di sini gue untuk blooming gue nggak tahu berapa gramnya, tapi yang pasti ini gue sampai basah semuanya aja. Oke, terus gue diamkan kurang lebih 30-35 detik. Oke, lanjut lagi interval kedua. Di sini gue nuangnya yang kedua kali agak banyak ya teman-teman ya. Sip. Nah, ini dia tuh walaupun mesh filter terus gue pakein paper filter ya, dia ini airnya tuh turunnya nggak mampet teman-teman ya. Karena feeling gue ini dia tuh si mesh filternya pori-porinya tuh tidak terlalu kecil juga, dan jumlahnya pasti banyak karena dia ini lumayan deres gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai grind size yang halus, menurut gue masih bisa lah, masih aman. Oke, sudah, lanjut lagi tuang sampai 225. Sip. Kita tinggal tunggu sampai dia surut semua. Nah, kalau dari aroma di sini gue tuh ngerasa si plumnya lumayan jelas, tapi ini plumnya kayak plum yang sudah matang ya. Jadi aromanya tuh lebih ke arah manis gitu. Terus sama gue di sini ada dapetin kayak ada wangi-wangi kulit jeruk lah. Ya. Sama kayak agak cokleti di tipis-tipis di bagian belakangnya lah. Oke, ini sudah netes semua. Ya, ini gue mau angkat dulu aja. Ya, karena nanti gue mau bahas mengenai si drippernya. Oke, kita taruh sini. Sip.
ya. Oke. Tuh, jadi dia sudah jadi di sini dan ini double wall ya teman-teman. Ini teman-teman lihat ya. Tuh dia masih ada keluar uapnya, masih panas dan ini bisa gue pegang. Ya jadi double wallnya tuh bener-bener double wall. Oke, sekarang kita cobain dulu kopinya. Nah ini pun kalau dituang dia netesnya tuh sedikit banget tuh. Nah maka itu tadi gue bilang ini sebenarnya bisa juga jadi semacam teko lah atau kettle-nya ya. Oke. Oke. Pertama kali kerasa ini manis ini bener dari manis plum. Jadi plumnya memang yang sudah matang. Terus habis itu ketika gue telan, buang nafas dari hidung ini baru kerasa si passion fruitnya. Ya jadi lebih ke aromanya aja ini benar-benar penuh di rongga hidung sama mulut ya setelah ditelan. Terus sama di sini gue ngerasa ini asemnya sama karakter di belakangnya tuh lebih ke arah jeruk, lebih ke arah mandarin orange. Oke, tapi untuk pineapple-nya di sini gue belum dapat, jujur ya. Oke, ini gue tunggu sampai agak dingin sambil gue bahas mengenai drippernya. Apa sih yang menarik gitu ya? Nah, seperti yang sudah gue bilang tadi teman-teman ya. Dripper ini teman-teman mau pakai kertas, paper filternya, atau nggak pakai juga bisa. Nah, kemarin sudah gue coba ya dengan kopi yang sama, tidak pakai kertas, ini bodinya tuh jadi benar-benar tebel banget. Ya, lebih tebel dari yang kalau gue pakai paper filter. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita pakai paper filter, ya kopi itu kan sudah ada minyaknya ya, pasti nih. Itu akan keluar atau terekstrak pada saat kita nyeduh kopinya. Nah, ketika pakai paper filter, minyaknya itu akan terserap sama si paper filter, itu yang pertama. Dan yang kedua, minyaknya pun akan terserap sama mesh filter yang ada di sini. Ya, dia akan terserap juga nih. Jadi otomatis bodinya lebih turun, terus gue dapetin sweetness-nya lebih tinggi, dan endingnya tuh aftertaste-nya jauh lebih clean. Itu kalau pakai si paper filter ya. Dan sudah gue bandingkan juga ya ketika gue pakai Kalita Wave ya, drippernya pakai Kalita Wave, terus pakai paper filter, sama gue nyeduh pakai ini, grind size sama, interval sama, suhu air sama, jenis air sama, itu gue dapetin memang bodinya lebih tebel kalau misalnya pakai ini tanpa pakai paper filter. Nah tapi untuk aftertaste-nya yang lebih clean itu gue memang dapetin di Kalita Wave kalau misalkan pakai paper filter gitu ya. Tapi dari segi sweetness ya, kalau misalkan kita bicara pakai satu Kalita Wave, satu lagi ini dengan dripper dengan pakai paper filter yang sama, dengan variabel yang lainnya sama, gue bisa dapetin sweetness-nya itu lebih tinggi dibandingkan Kalita Wave. Jadi ini sweetness-nya lebih dapet dan lebih clean juga. Ya balik lagi karena dia ini minyaknya ya, bisa dikatakan minyaknya itu terserap dua kali. Yang pertama di paper filter, yang kedua di mesh filternya. Ya. Tapi kelemahannya ketika teman-teman terlalu sering ya nyeduh kopi pakai alat ini ya, terus nggak pakai paper filter, ini maintenance-nya teman-teman harus lebih rajin lah. Atau setelah habis dipakai langsung harus dibersihkan. Dan disiramnya itu harus dengan air panas. Karena mesh filter ini ya, yang tipis seperti ini nih, kalau misalkan teman-teman ini habis pakai nggak langsung bersihin ya, minyak dari kopinya tuh akan menyumbat pori-porinya nih ya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah sering nyeduh gitu ya, dengan variabel yang sama, grind size yang sama, nanti makin lama ya flow airnya tuh akan semakin pelan. Ya, itu teman-teman jangan berpikir wah grinder gue udah mulai rusak, enggak. Ya itu karena si mesh filternya ini tersumbat sama minyak yang ada di kopi. Ya saran dari gua ya siram aja pakai air panas, air yang benar-benar panas ya, atau teman-teman rendam juga boleh. Gitu ya. Nah terus yang berikutnya, ini kalau misalkan teman-teman mau bawa buat traveling, benar-benar simple banget, nggak ribet ya, tinggal masukin ke dalam tas semuanya beres. Mau pakai paper filter, nggak pakai paper filter nggak ada masalah. Ya dan dapat 2 gelas juga kan ya, bisa buat sharing lah gitu ya. Nah terus ini juga kalau misalkan teman-teman mau langsung minum di sini bisa ya, misalkan teman-teman mau pakai es atau apa bisa juga, karena ya di sini ada lidnya kan yang putih ini ada lidnya. Terus kalau mau minum pakai sedotan juga bisa ya, karena di sini di tengah-tengahnya ya tuh, ini sudah ada lubang buat sedotan juga nih. Gitu guys ya. Oke, ini kopinya suhunya sudah agak turun, gue mau cobain lagi. Oke,
Jadi ketika suhunya sudah sedikit lebih turun, jeruknya jadi pindah ke depan. Jeruknya ini mandarin orange-nya jadi lebih dominan di depan, habis itu di belakangnya baru si plumnya. Plumnya tetap karakternya ini kayak bener-bener buah plum yang sudah matang ya. Nah terus passion fruitnya ini bener-bener masih sama. Ketika ditelan teman-teman buang nafas dari hidung itu akan ngerasa banget aroma passion fruitnya tuh yang aromatik banget. Tapi untuk pineapple, jujur gue nggak dapet kalau misalkan gue pakai paper filter dengan alat ini nih. Nah kalau misalkan gue nggak pakai paper filter ya, pineapple-nya itu lebih jelas, terus passion fruit-nya itu bener-bener kerasa banget. Ini bener-bener rasanya ya. Ya tapi memang kalau untuk sweetness gue dapetin ketika pakai paper filter. Ya, jadi tergantung lah teman-teman. Karena baik lagi di sini tidak ada resep seduh yang paling bener, yang paling enak tuh nggak ada. Ya karena setiap teman-teman ubah variabel itu pasti ada sedikit pergeseran spektrum rasa lah, dan itu hal yang wajar. Oke. Nah terus untuk acidity-nya di sini medium, sweetness-nya juga medium. Aftertaste-nya ini benar-benar panjang banget. Bodinya bold, tebel, terus lebih ke arah teksturnya tuh lebih ke arah round lah. Ya, unik juga ya. Nah nanti buat teman-teman kalau mau cobain kopinya, ya mungkin mau tahu apa aja yang dijual sama Abeza, teman-teman langsung cek aja Instagramnya di sebelah sini ya. Nanti semua link pembeliannya atau link rekomendasi kopi dari gua akan taruh di deskripsi, teman-teman langsung cek aja. Nah buat teman-teman kalau misalkan mau beli alat seduhnya ini ya, nanti linknya juga akan gue taruh di deskripsi. Nah kalau teman-teman mau lihat dulu apa aja sih yang dijual sama sellernya, teman-teman langsung cek Instagram di sebelah sini di @the.bijikopi. Ya, buat teman-teman kalau misalkan udah beli alat seduh ini terus masih bingung dapetin resep yang oke lah ya, teman-teman langsung DM gue aja ke Instagram di @remaringkas. Cepat mungkin akan gue balas. Nah terus next kalau teman-teman punya saran serunya gue bahas video mengenai apa, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar aja. Itu akan gue baca dan gue catat sebisa mungkin, kalau possible akan gue bikinin videonya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.